Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Respati Damaru. Kali ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester basis data. Mari langsung saja ya masuk ke soal. Jadi di sini kita disuruh membuat ERD sampai ke workbench dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Oke, langsung kita masuk ke soal. Pertama, sebuah perguruan tinggi akan menyelenggarakan KKN. KKN ini berada di 5 kecamatan dan setiap kecamatan memiliki 4 sampai 6 desa. Setiap desa berisi 15 sampai 17 mahasiswa dari berbagai program studi. Namun setelah memilih desa, mahasiswa tidak dapat merubah desa yang telah dipilih. Sistem juga harus mencatat nilai dari setiap mahasiswa di akhir pelaksanaan KKN. Oke, langsung masuk saja ke tahap yang pertama ya, di mana kita membuat analisis dan data analisisnya ya. Nah, dari ketentuan soal di atas, maka saya simpulkan kita memiliki 5 entitas. Ada 5 entitas yaitu pertama tabel kecamatan, tabel desa, tabel mahasiswa, tabel prodi, dan tabel nilai. Di mana tabel kecamatan memiliki atribut yaitu ID, nama kecamatan, lalu kabupaten. Tabel desa memiliki atribut ID desa, nama desa, dan jumlah penduduk. Di tabel mahasiswa sendiri ada NIM, nama, tanggal lahir, dan email. Lalu di tabel prodi ada ID prodi, nama prodi, dan fakultas. Untuk di tabel nilai ada ID nilai, dan kehadiran. Jadi untuk analisa kebutuhan entitas dan atribut sudah selesai ya, yang dimana datanya juga sudah kita coba isi. Nah, maka step selanjutnya adalah data ini masih belum normal, maka harus kita normalisasikan terlebih dahulu. Nah, tabel yang mana yang perlu kita normalisasikan? Untuk tahap pertama ya, untuk normalisasi tahap pertama ini sudah memenuhi syarat. Jadi setiap satu ID itu hanya memiliki satu isian atau satu nama. Jadi tidak ada satu ID yang memiliki dua nama yang sama ya. Itu yang pertama sudah. Lalu yang pertama, untuk tahapan pertama ini sudah semua, sudah tidak ada satu ID yang memiliki dua isian ya, dua nilai. Lalu yang kedua, di tahapan yang kedua yaitu di mana tabel kita masih ada nilai yang sama untuk di beda ID. Jadi ini tabel ini harus dipecah lagi supaya menjadi ke bentuk normal. Karena kalau tidak, misal kita melakukan edit data di salah satu kolom ini, misal Karawang yang di ID K01 namanya ternyata di update nama kabupatennya. Misalnya Karawang Maju. Nah, jika ini diupdate Karawang Maju, maka yang sama Karawang-Karawang yang di bawahnya ini tidak ikut terupdate. Maka ada update anomali ya. Jadi ketika diupdate tidak semua data yang sama itu berubah. Maka ini harus dipecah lagi tabelnya, dibuatkan normalisasi. Untuk tabel desa semuanya sudah memenuhi ya. Jadi datanya sudah tidak ada yang sama. Tidak ada data yang sama untuk ID yang berbeda. Begitu juga di tabel mahasiswa, di tabel nilai. Nah, untuk di tabel prodi ini masih ada. Untuk ID prodi P12 itu
Teknik Informatika nama prodinya di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, P15 juga ini SI. Sorry, saya panjangin dulu ya. Ini masih singkatan, yaitu Sistem Informasi. Nah, Sistem Informasi, prodi Sistem Informasi itu juga termasuk di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi ini ada dua nilai yang sama, dua value yang sama di ID yang berbeda. Maka ini juga perlu dilakukan normalisasi. Jadi ada dua tabel dari tabel ini yang perlu dinormalisasi. Pertama tabel kecamatan dan prodi. Nah, lalu kita masuk ke bentuk penormalisasiannya ya. Yang tadi di tabel kecamatan itu ini value-nya masih Karawang. Nah, itu dipisah, dibuatkan tabel baru yang namanya master kabupaten, di mana setiap kabupaten itu diberikan ID atau identitas. Nah, jadi di ID kabupaten ini pertama Karawang kita beri nama ID-nya KRW 01, Bekasi BKS 01, dan Jakarta Timur JK 02. Nah, jadi ini yang awalnya Karawang, Jakarta Timur, dan Bekasi, maka sudah kita pecah di tabel baru. Jadi nanti di tabel kabupaten di kecamatannya, di tabel kecamatan, maka diisi dengan ID yang sudah ada di sini. Nah, jadi nanti apabila ada perubahan data, penghapusan, pengeditan, ataupun penambahan data yang sama, maka semua data ikut berubah karena data ini kita rubah. Misal KRW 01 Karawang. Karawang nama kabupatennya diupdate menjadi Karawang Maju. Nah, jadi karena di tabel ini yang memanggil ID-nya, jadi otomatis di sini pun akan terinputnya Karawang Maju karena pemanggilannya adalah dari ID. Jadi ID-nya di-set. ID KRW 01 itu di-set, berubah settingannya jadi Karawang Maju. Maka semua yang memanggil KRW 01 maka akan berisi Karawang Maju. Begitu juga di tabel prodi sama. Yang tadinya fakultas masih berisi ini ilmu komputer ada 2, maka kita normalisasikan lagi, dipecah menjadi tabel baru yaitu master fakultas. Di mana di master fakultas ini kita buatkan ID baru untuk nama-nama fakultasnya. FIK untuk ilmu komputer, FEB, FEB untuk ekonomi dan bisnis, lalu FATEK untuk teknik mesin. Nah, jadi yang tadinya sudah ada 2 ilmu komputer di sini, kita rubah jadi pemanggilan ID-nya saja. Tujuannya sama seperti yang di kabupaten tadi. Jadi ketika ada perubahan data, yang dirubah adalah di master fakultasnya. Jadi otomatis di tabel prodi ikut terupdate. Nah, itulah hasil dari tabel yang sudah kita normalisasi. Setelah tabel ini sudah menjadi bentuk normal, maka kita tahap selanjutnya adalah membuat ERD-nya. Nah, di sini untuk tabel-tabel ERD-nya sudah saya buatkan terlebih dahulu ya, supaya videonya tidak terlalu makan waktu. Ini tabel-tabelnya sama seperti tabel yang sudah dinormalisasi tadi. Jadi total ada 5 entitas dan tabel masternya 2, jadi ada 7. Sekarang waktunya kita menentukan relasinya. Nah, jadi ketika kita baca di soal, yaitu sebuah perguruan tinggi memiliki KKN. Ini berada 5 kecamatan. Setiap kecamatan memiliki 4 sampai 6 desa. Maka kita buat relasi antara kecamatan dan desa. Nah, apakah satu kecamatan bisa memiliki banyak desa? Jawabannya ya. Maka di kecamatan itu relationship-nya many. Lalu apakah satu desa punya banyak kecamatan? Jawabannya tidak. Jadi di desa itu one. Jadi tabel desa dan kecamatan dan desa hubungannya adalah many to one.
kecamatan dan desa adalah many to one. Lalu selanjutnya, setiap desa dapat berisi 15 sampai 17 mahasiswa. Setiap desa dapat berisi 15 sampai 17 mahasiswa. Desa memiliki, apakah satu desa dapat memiliki banyak mahasiswa? Ya, karena satu desa tadi isinya 15 sampai 17 mahasiswa. Apakah satu mahasiswa punya banyak desa? Jawabannya tidak, karena di soalnya ini. Namun setelah memilih desa, mahasiswa tidak dapat merubah desa yang telah dipilih. Jadi satu mahasiswa hanya memiliki hanya bisa KKN di satu desa. Maka relasinya antara desa dan mahasiswa adalah many to one. Lanjut. Tadi sampai sini ya, setiap desa dapat memiliki 15-17 mahasiswa dari berbagai program studi. Jadi di mahasiswa ini ada beberapa program studi. Jadi kita buatkan relasi antara tabel mahasiswa dan tabel program studi. Apakah satu mahasiswa memiliki banyak prodi? Tidak. Maka one. Apakah satu prodi memiliki banyak mahasiswa? Jawabannya ya. Maka dari itu relationship-nya adalah one to many. Next. Namun setelah memilih desa, mahasiswa tidak dapat merubah desa yang telah dipilih. Ini sudah ya tadi di relasi antara mahasiswa dan desa. Nah, lalu sistem juga harus mencatatkan nilai dari setiap mahasiswa. Maka kita buatkan relasi lagi antara nilai dan mahasiswa. Apakah satu mahasiswa memiliki banyak nilai? Ya, jawabannya ya, karena kan banyak penilaian-penilaian yang harus dimasukkan untuk menjadi nilai akhir mahasiswa ya. Maka apakah satu mahasiswa mempunyai banyak nilai? Jawabannya ya, jadi many. Lalu apakah satu nilai bisa untuk banyak mahasiswa? Tidak, karena satu nilai hanya untuk satu mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa kan nilainya beda-beda ya. Jadi nilai ke mahasiswa itu one. Jadi relasi antara mahasiswa dan nilai itu many to one. Sorry. Lah many to one. Ya, oke. Lanjut, masih ada dua tabel kita yang belum terhubung ya. Tabel fakultas, master fakultas dan master kabupaten. Ini adalah tabel hasil dari penormalisasian data yang tadi. Nah, master kabupaten itu adalah hasil normalisasi dari tabel kecamatan. Maka kita berikan relasi antara tabel kecamatan dan master kabupaten. Apakah satu kecamatan memiliki banyak kabupaten? Jawabannya tidak, maka one. Lalu apakah satu kabupaten memiliki banyak kecamatan? Ya, mungkin. Jadi many. Maka kecamatan dan tabel kecamatan dan master kabupaten adalah one to many. Salah. Bener ding. Nah, adalah ya benar. Tabel kecamatan dan master kabupaten, apakah satu kecamatan memiliki banyak kabupaten? Jawabannya tidak, satu kecamatan satu kabupaten. Lalu apakah satu kabupaten memiliki banyak kecamatan? Jawabannya
Ya, berarti ini salah ya. Berarti harusnya many to one. Nah, ini baru benar. Apakah satu kecamatan memiliki banyak kabupaten? Tidak, maka kecamatannya one. Apakah satu kabupaten memiliki banyak kecamatan? Jawabannya iya, maka many. Jadi hubungan antara kecamatan dan master kabupaten adalah one to many. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita lihat lagi tabel master fakultas. Master fakultas adalah pecahan hasil normalisasi dari ini, dari tabel prodi yang ini. Nah, maka kita buatkan relasi antara tabel prodi dan master fakultas. Salah, sorry. Master fakultas. Nah, master fakultas dan tabel prodi. Apakah satu prodi memiliki banyak fakultas? Tidak. Satu prodi hanya punya satu fakultas, maka prodi itu one. Apakah satu fakultas punya banyak prodi? Jawabannya ya, maka hubungan dari tabel prodi ke master fakultas adalah one to many. Apakah satu prodi memiliki banyak fakultas? Jawabannya tidak. Berarti ini one. Sorry, gambarnya kebalik. Nah, apakah satu prodi memiliki banyak fakultas? Tidak, maka one. Benar. Apakah satu fakultas memiliki banyak prodi? Jawabannya ya, maka many. Oke. Sebentar saya periksa lagi untuk tabel kecamatan ya. Kecamatan dan kabupaten. Apakah satu kecamatan memiliki banyak kabupaten? Tidak. Berarti one. Apakah satu kabupaten memiliki banyak kecamatan? Jawabannya satu kabupaten memiliki banyak kecamatan. Ya, maka benar. Nah, benar. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk UTS saya kali ini. Semoga jawaban saya benar. Untuk itu saya rasa cukup. Saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.